Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ismi AM 7 bahagia bersama Al-Quran juga Alhamdulillah jami'an. Semoga Allah di tiga alam ya, di tiga alam, di dunia, kemudian di alam kubur, juga di alam akhirat. Kita tidak ingin hanya mendapatkan kebaikan di dunia, ingin mendapatkan kebaikan berikutnya, karena tiga alam ini pasti akan dilalui oleh setiap manusia, siapapun dia, mau yang beriman, mau yang nggak beriman, yang soleh, itu semuanya sama, akan melalui tiga alam. Kenapa? Karena memang Allah sebutkan ada tiga alam yang akan dilalui oleh manusia. Selain itu, memang Allah perintahkan juga bahwa semua anak keturunan Adam untuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di ayat ke-21 di surat Al-Baqarah itu kan sangat jelas. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, itu disebutkan ya ayyuhan nas, ya, dipanggil dengan nama jenis manusia. Sementara jenis manusia dalam Al-Qur'an itu ya disebutkan di ayat sebelumnya, ya ayat 1 sampai 5 di surat Al-Baqarah itu adalah untuk orang-orang mukmin. Untuk ayat yang ke-6 dan 7 adalah untuk orang-orang kafir. Dan ayat yang ke-8 ya sampai ayat yang ke-20 ini ditujukan kepada orang-orang munafik. Jadi jenis manusia ada tiga, orang mukmin yang sudah beriman tentu dengan macam ragamnya, ya. Kemudian orang kafir juga dengan berbagai macam bentuknya, macamnya. Orang munafik juga demikian. Intinya bahwa ketiga golongan ini semuanya mendapatkan perintah yang sama, hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sama-sama makhluk Allah, dan Allah sudah sampaikan melalui tiga alam ini. Maka yang kita inginkan adalah kebahagiaan ketiga alam ini. Nah, salah satu di antaranya adalah mesti belajar. Ya, niat niat baik belajar itu adalah disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, izalatul jahli an nafsi wa an ghairi, menghilangkan, mengangkat ya kebodohan dari diri dan orang lain, ya. Tentu orang lain yang dimaksud ini adalah seperti yang dijelaskan dalam surat At-Tahrim, ya, lingkungannya adalah radiusnya, kalau kita bilang adalah si surat At-Tahrim ayat yang ke-6 itu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi ada dua level. Qu anfusakum ada diri sendiri, wa ahlikum masuk ke kerabat. Nah, masuk ke kerabat. Nah, siapa kerabat itu? Kerabat itu nanti dijelaskan di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-23, jannatu adnin yadkhulunaha wa man shalaha min abaihim. Nah, orang tua itu kerabat, ya. Wa azwaj pasangan, kerabat karena pernikahan, ya. Wa dzurriyyatihim. Nah, ini keluarga, anak keturunan, ini keluarga. Jadi satu keluarga dijelaskan secara rincinya, ada orang tua, ada pasangan, ya, pasangan. Yang penting pasangan, mau pasangan yang keberapa, pokoknya pasangan. Asalkan masih bersama-sama, ya. Kemudian anak keturunan, ya, anak keturunan ini nggak ada istilah mantan anak keturunan. Orang tua juga nggak ada istilah mantan.
Kalau pasangan ada. Nah, Tapi selagi mereka bersama disatukan dalam satu ikatan, misalkan ghalidha, maka itu masuk keluarga. Nah, ini visi utama seorang mukmin adalah bagaimana menjaga diri keluarga dari api neraka melalui apa? Melalui kalimat jagalah. Kalau mengacu kepada penjelasan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maksudnya itu adalah adibu wa allimuhum, adibuhum wa allimuhum. Sebenarnya ini akan menjadi kurikulum ya, menjadi kurikulum sebuah pendidikan yang dicanangkan di rumah, di dalam sebuah lembaga pendidikan, atau ya pada umumnya di lembaga pendidikan. Itu diawali dengan adibuhun, takdib, adab, ajari adab. Nah, adab ini sangat luar biasa sampai Ibnul Mubarak rahimahullahu taala beliau mengatakan ta'allamtul adaba thalathina sanatan wa ta'allamtul ilma 20 sanatan. Saking tinggi dan agungnya adab ini, maka Ibnul Mubarak mengatakan saya belajar tentang adab itu selama 30 tahun dan belajar ilmu ya 20 tahun, berarti 50 tahun itu dibagi dua, lebih banyak waktunya untuk digunakan mempelajari tentang adab. Ya, ini menjadi ya topik trending ya yang harus dipikirkan. Ada orang pintar nggak beradab, ya kan? Ada orang yang kuliah adab tapi nggak beradab. Ada ya, ada banyak. Itu. Bahkan ayat pertama kali ngajarkan adab loh. Panggilan pertama itu adab, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu ndurna wasma, itu kan adab. Ya, adab dalam muamalah ya, adab. Jadi al-adibuhum wa allimuhum. Jadi kurikulum itu kita ya harusnya lebih menekankan kepada adab awal-awal. Maka kalau dalam dunia pendidikan ya di asrama itu tahapan pertama harus diterapkan adab dulu. Ya, adab makan, adab tidur, adab bersama, ya adab ibadah, muamalah dan sebagainya. Itu ditanamkan dulu paling enggak 2 bulan 3 bulan atau dalam 1 semester lah. Nah, betul-betul dikontrol itu dengan ketat ya. Selain nanti ada berapa persen dari materi ya, dari taklimnya kemudian setelah itu baru ilmu ya. Kalau adabnya udah bagus, ilmu ini insya Allah ilmu yang didapatkan itu akan dihiasi dengan adab yang mulia. Itu jadi ini menjadi kurikulum ya, menjadi kurikulum kehidupan kita. Tidak harus selalu ilmu yang dikedepankan, nilai bagus tapi adabnya insya Allah ya gini sajalah. Kalau ada orang tua memiliki anak ranking pertama terus ya, bahkan EPK-nya gede ya kan, keahliannya banyak, tapi manggil orang tuanya dengan manggil namanya gimana? Hilang itu semua, hilang kebanggaan itu hilang ya, itu bisa hilang karena apa? Dirasa tidak beradab, manggil orang tuanya dengan nama. Padahal hanya sekedar manggil orang tua dengan namanya, itu hilang udah kebanggaan. Apa yang dibanggakan? Ya meskipun gajinya 100 juta, ya 1 miliar, tapi kalau manggil orang tuanya dengan namanya, ya tetap tidak berkesan di orang tuanya. Apa yang mau dikesankan? Nah itu sahabat yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, melanjutkan pelajaran sebelumnya tentang kesalahan-kesalahan yang tersebar di masyarakat kita. Yang pertama ya, kita sudah pelajari tentang memanggil-manggil nama untuk minta pertolongan. Yang ini sebenarnya adalah mengarah kepada kesyirikan. Ya, karena minta pertolongan kepada makhluk, seharusnya minta kepada Al-Khaliq, ya, Al-Khaliq. Kemudian kesalahan yang berikutnya adalah ungkapan la haula lillah. La haula lillah, tidak ada daya upaya yang dimiliki Allah. Allah tidak memiliki kekuatan, gitu kan. La haula lillah. Ya, la haula lillah. Nah, kalau la haula lillah itu berarti nafyul qudrati anillahi wa minal kufr, itu meniadakan kemampuan Allah. Allah tidak memiliki kemampuan, ya berarti dia adalah satu kekufuran. Ucapannya memang bahasa Arab,
Tapi kalau nggak ngerti artinya ya memang itu di kalangan orang awam ya pada umumnya itu kalau asalkan bahasanya bahasa Arab udah dianggap baik aja, tinggal amin gitu aja kan. Ya tinggal amin. Sama halnya ketika Jumatan belum waktunya amin sudah amin. Amin. Baru memuji Allah Subhanahu wa taala sudah amin amin amin. Ya belum memuji, belum minta gitu kan. Karena saking udah kebiasaan, apalagi dalam hal-hal akidah, la haula lillah. Itu kan tidak ada kemampuan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti peniadaan Allah itu nggak punya punya kemampuan. Nah, ini adalah bentuk kekufuran. Ya, kekufuran. Meniadakan Allah memiliki kemampuan berarti kufur dong. Nah. Ya, menganggap Allah tidak memiliki kemampuan. Wasawab yang betul ya adalah yang betul la haula illa billah, tidak ada daya kecuali Allah Subhanahu wa taala, wala haula wala quwata illa billah, tidak ada daya upaya dan kemampuan dan serta kekuatan kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang punya. Ini baru yang namanya tauhid, menetapkan kemahakuasaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sahih ya, diriwayatkan Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la haula wala quwata illa billah. Jadi kalimat la haula wala quwata illa billah kanjun min kunuzil jannah. Itu perbendaharaan ya. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya, upaya dan kekuatan kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah satu kesalahan yang tersebar, ya, Allahu mawjudun fi kulli makanin, Allah fi qalbi. Ya, Allah mawjudun fi kulli makan. Allah ada di setiap tempat. Ada di mana-mana. Karena menunjukkan tempat. Allah fi qalbi, Allah di hatiku. Ya. Ya, orang bisa mengatakan yang dimaksud bukan zatnya, tapi ya, orang kok kan Allah mawjudun, ada fi kulli makan. Allah fi qalbi, Allah berada di hatiku. Ya. Nah, ini kemudian disampaikan oleh penulis, wa hadzal qaul, ucapan ini, statement ini yujibu ta'addudu dzatillahi. Ini akan mengantarkan satu pemahaman bahwa Allah berbilang karena ada di mana? Nah, ada di setiap tempat. Au hululuhu wa wujuduhu fi amakina najasih. Bisa jadi ya Allah ada di tempat-tempat yang najis, ada di tempat-tempat yang kotor, karena Allah ada di mana? Di mana-mana. Dan ini adalah satu kesalahan ya, kesalahan. Yang benar adalah Allahu ala sama'i wa fawqal arsy. Allah di atas langit, di ars, berada di ars. Ya, berada di ars. Wallahu ma'ana fi kulli makan bi ilmihi yasma'u wa yara. Nah, kalau ada mengatakan Allah bersama kita itu maksudnya adalah kebersamaan Allah itu yang dimaksud adalah ilmunya. Ya, Allah Maha mengetahui kita. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Maha mendengar, Maha melihat. Ya. Bahkan di dalam hadis tentang salat itu ketika seorang imam bidaqal al-imamu sami Allahu liman hamidah wa qulu Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ada beberapa variasi. Ketika seorang imam mengucapkan sami Allahu liman hamida, maka faqulu, makmum diperintahkan untuk apa? Mengucapkan sami Allahu liman hamida Rabbana lakal hamdu. Nah, ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamida, Allah Maha mendengar atas pujian hambanya. Maka mengatakan Rabbana walakal hamdu. Nah, kemudian ada satu redaksi hadis di pembahasan ini adalah wallahu yasma'u. Allah Maha mendengar apa yang dibaca. Makanya imam mengatakan apa? Sami Allah liman hamidah, Allah Maha mendengar. Ada satu apa ya? Satu faedah yang bisa kita petik kalau dalam sholat, hati-hati dengan bacaan. Jangan sampai salah, karena Allah Maha mendengar. Karena Allah Maha mendengar. Jangan sampai salah bacaannya, jangan sampai keliru makhrajnya,
karena salah makhraj, salah baca, salah arti, salah maksud, salah pengamalan. Nah ini, jadi jangan buru-buru, jangan tergesa-gesa karena Allah Maha mendengar. Jangan sampai Allah mendengar bacaan kita yang salah. Iya, kalau salah ya memalukan kan. Nah, bisa jadi amalnya yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini. Jadi apa? Allahu Maha mendengar. Allah Maha mendengar. Ya. Dengan kemahakuasaannya, innaka antas samiul alim. Seperti doa Nabi Ibrahim namanya. Ketika selesai mendirikan bangunan Ka'bah, ya. Wa idza rafa Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail wa rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. As-sami al-alim, as-sami maha mendengar. Kemudian ketika doanya Nabi Ibrahim ketika minta diri dan keturunannya dijadikan orang-orang yang menegakkan salat. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana wa taqabbal, minta diterima. Kan dia mohon minta terima. Berarti Nabi Ibrahim yakin kalau Allah itu Maha mendengar. Maka di ayat yang lain innaka antas samiul alim. Mendengar. Allah Maha mendengar. Ya. Nah, Allah ala sama wa fawqal arsy. Allah di atas langit, ada di arsy. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan Allah bersama kita, itu maksudnya adalah ilmunya Maha mendengar, Maha melihat. Itu maka Allah Ta'ala dalilnya yang disampaikan oleh para penulis adalah summastawa ar-Rahmanu alal arsy istawa. Nah, summastawa ila sama. Kemudian Allah ya istiwa ke langit. Ya, istiwa ke langit. Ala wartafa'a. Ya, ala tinggi, wartafa'a dan naik ya. Kama ja'a fil Bukhari. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama. Tidakkah kalian mengimani aku ya, bahwa sesungguhnya aku adalah aminun man fis sama, dipercaya oleh yang ada di langit. Man fis sama, di atas langit. Nabi mengatakan di atas man fis sama, ai ala sama ai arada bihillahu. Jadi man fis sama, jadi aku ini dipercaya oleh yang ada di atas langit. Yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang dimaksud siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga Nabi SAW bersabda, ini dalilnya ya, yang menyebutkan bahwa Allah fis sama adalah hadis Al-Bukhari. Inna Allah kataba kitaban qabla ayakhluqal khalq. Allah telah menulis satu ketetapan dalam kitab ya sebelum Allah menciptakan makhluk. Ya. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku itu mengalahkan kemarahanku. Fa huwa maktubun indahu, dan itu tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala faqal arsy, di atas arsy. Ya, jadi kita jangan mengatakan Allah ada di mana-mana. Kalau ada di mana-mana berarti bisa ada di tempat mana-mana. Ya, berarti itu menunjukkan Allah itu berbilang. Padahal surat Al-Ikhlas kan, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini ya perkara yang masuk dalam kategori kesalahan ya yang tersebar di masyarakat kita. Kemudian kesalahan yang keempat adalah ungkapan yang mengatakan khalaqallahu dunya li ajli Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ciptakan dunia ini karena Nabi. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kemudian wa hadza mukhalifun li sharihil Quran. Kalimat sungguhnya Allah menciptakan dunia karena Muhammad ini adalah satu penyimpangan, satu kesalahan yang bertentangan dengan nas sharih Al-Qur'anul Karim. Ya, waqad khalaqallahu dunya qabla Muhammadin. Ya, sungguh Allah telah menciptakan dunia sebelum Allah menciptakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Muhammad li ibadati wahdahu la syarikalah. Bahkan Allah ciptakan dunia, ciptaan Nabi sallam hanya untuk ibadah kepadanya. Ya.
Allah ciptakan dunia ini hanya untuk supaya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan mendapatkan amanat ya, langit kemudian bumi, gunung, semuanya mendapatkan amanat ya. Di antara bentuk amanat itu adalah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Di surat Al-Ahzab ya, ayat 72 ya, silakan di ini surah Al-Ahzab surat ke-33 ayat ke 70 terakhir 72. Surah Al-Ahzab ayat ke 72. Inna Arabna ya? 72 61. 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya karena berat. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu amat zalim dan sangat bodoh. Ya, jadi bumi, langit, bumi, gunung, ini kan masuk dunia ya. Karena sebagai ya, itu dunia. Jadi mereka mendapatkan amanat dunia, langit, bumi, dan gunung. Semuanya mendapatkan amanah, ditawarkan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi nolak. Nah, antara bentuk jenis amanah di sini adalah ibadah. Iya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah ciptakan makhluk ini tujuannya untuk ibadah. Bukan karena untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam basyarun. Muhammad itu ya manusia kasairinas, seperti manusia yang lain, illa annahu yuha ilahi. Ya, hanya saja kalau Muhammad ini mendapat wahyu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, itu bedanya dengan manusia yang lain adalah beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dalilnya surat Al-Kahfi ya, ayat terakhir 110, kul innama ana basyarun. Nah, kul innama ana basyarun. Sungguhnya aku adalah manusia. Manusia, kalau basar itu lebih mengarah kepada bahan ciptaan ya. Artinya bahan ciptaan kita itu sama. Nabi itu dengan kita itu sama secara bahan ciptaan. Ya. Secara fungsi juga sama. Secara kewajiban juga sama. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah beda ya, ada perbedaannya. Apa perbedaan? Perbedaannya adalah di sisi agama, kedekatan kepada Allah. Ya, apalagi beliau ini kan dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikul innama ana basarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum wa ilahun wahid. Katakan Muhammad, sesungguhnya aku ini adalah manusia seperti kalian. Bedanya yuha ilayya, aku hanya mendapatkan wahyu. Saya hanya menyampaikan apa yang Allah wahyukan kepadaku. Ya. Qul innama ana basarun mislukum yuha ilayya. Wa qalu mislukum, seperti kalimat adalah mislu sa'irin nas fil khalq, sama seperti manusia yang lain dalam hal penciptaan, dari tin, dari tanah, wal marad, kadang marad, kadang sakit, ya sama, wal haram, tua, wal akal, makan, minum, wal war, senang, bahagia, sedih. Ini kan Nabi juga sama. Ya, hanya kekuatan mental agamanya, beragamanya saja yang berbeda.
mau makan, minum, sakit, menua, sama hukumnya. Nabi Muhammad dari tanah, pernah sakit, Nah, tua, makan, minum, bahagia, sedih, kan ada kan? Bahagia, sedih. Jadi bahagia tidaknya Nabi diketahui dari raut wajahnya. Kemudian berikutnya kesalahannya yang tersebar di masyarakat kita adalah khalaqallahu Muhammadan min nur wa min nuri khulaqatil asya. Muhammad SAW itu Allah ciptakan dari cahaya. cahaya. Cahaya ya, dari cahaya. Wa min nurihi khuliqat al asya. Dari cahayanya kemudian diciptakan yang lain. Ada tumbuhan, ada apa dan sebagainya, ya, jadi begitu. Wa hadza kadbun, ini adalah dusta. Bahasanya wa hadza kadbun, ini adalah Kedustaan. wa iftira'un 'alal wahyi. Ya, kebohongan. Iftira. Ya. Terhadap wahyu. Penistaan, penodaan terhadap wahyu. Faqad ja'al kitab wa sunnatu al-ba'd fi khilafi dzalika. Dari Al-Qur'an maupun sunnah, ya, tentang hal tersebut. Ini. Quran itu seperti itu. Ya, contoh disebutkan amal kitab waqaluhu qul innama ana basarun mislukum. Ana mas basarun, saya manusia. Mislukum, seperti. Jadi Nabi Muhammad diciptakan dari mana? Dari tanah. Kan lahir kan, punya bapak ibu, kemudian lahir, dari dewasa tumbuh dan seterusnya akhirnya menjadi tua. Itu kan sudah jelas. Gimana ceritanya diciptakan dari nur cahaya itu? Kalau malaikat, ya khuliqatil malaikatu min nur, wa khuliqatil jin min nar. Ada nur, ada nar. Nah, manusia dari tim itu dibilang dari cahaya. Jadi Nabi kemalaikatan. Nah, kan nggak begitu ya? Ya, jelasin. Faqalu mislukum ay mislu sa'irin nas fil khalqi min tin wal marad wal haram wal aql wal syurb wal farq wal khuzn. Ini perkara yang melekat pada manusia. Ya. Sedih, bahagia, makan, minum, apalagi menua. Kita kan udah tahu belum tuh? Menuju. Sudah. Udah kali. Masih belum tua. Buktinya rambutnya udah putih, jenggotnya udah putih. Ya memang gitu. Aman amirun lahis kebil khalqi afala yaqilun. Kami berikan umur panjang. Iya. Maka kami kembali pada awal. Kekanak-kanakan, manja-manjaan. Ya, manja-manja. Wa amma sunnah, adapun sunnah. Adapun secara sunnah, waqad qala sallallahu alaihi wasallam inna ma ana basyarun ansa kama tansawna. Nabi mengatakan, inna ma ana basyarun, sungguhnya aku ini basar. Sungguhnya aku adalah manusia. Ansa kama tansawna. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Iya. Hadisun sahihun akhrajahu Ahmad. Jadi pertama apa? Cara dari Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 110. Ya, 110 yang menunjukkan bahwa ya Nabi Muhammad SAW itu adalah manusia seperti manusia yang lain. Berarti nggak ada unsur penciptaan dari cahaya. Sedangkan waqaluhum mislukum, ucapan kalian mislukum adalah mislu sairin nasi fil khalq, seperti umumnya manusia min tinin wa maradin
Kemudian di sini juga disebutkan lagi secara wakil, tadi ada wakil ya, bahwa Allah tidak menciptakan Muhammad SAW dari nur ya, tapi dari tin. Ya, itu dalilnya dari Al-Quran, dari Sunnah, kemudian fakta. Ya, tadi dari kitab, dari Al-Quran sudah, dari Sunnah juga. Innama ana basarun ansa wal amatan sauna, aku manusia seperti kalian. Ya, kalian lupa, saya juga pernah lupa. Gitu kan. Amal waqi waqat itu SAW bisa ilbasa di bawah rimizi alin anhum bi tabaihim. Jadi Nabi SAW telah mensifatkan untuk semua sifat manusia tanpa terkecuali, yaitu sama, ya sama manusia satu dengan yang lain, fi tibaihim, padahal tabiatnya, wa af'alihimul fitriyah, atau perbuatan-perbuatan fitrah itu sama. Maqtasahullahu bil wahyi wa bil mujizat al muwahhid lil da'wati. Nah, perbedaannya satu, ya, Allah pilih dia, kalau kita nggak dipilih. Kita dipilih tapi bukan dipilih untuk menjadi utusannya. Kita dipilih sebagai manusia. Kita dipilih sebagai seorang hamba. Wa akhrajakum min butuni ummatikum, berarti Allah pilih. Bukankah ketika sperma dengan ribuan hanya membuahi satu telur, ya. Berarti kita ini yang menang kan? Dari ribuan, mungkin jutaan kali ya, ribuan sel telur yang berhasil dibuahi, ya muncul kita ini. Berarti kita itu sang juara. Masya Allah. Sang pemenang, sang juara, sang juara di alam dunia, sang juara di alam kubur, juga sang juara di alam akhirat. Ya, harusnya seperti itu. Ini kecuali yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Ya. Dikasih mukjizat dan sebagainya, itu kan berarti orang-orang khusus. Jangan mengatakan kenapa kok nggak saya, kok dia. Nah, kalau kamu yang diurus nanti nggak karuan, beda lagi. Ya, dawanya di mall lagi dan seterusnya. Kemudian wasawab, perkataan yang benar adalah Muhammad SAW basarun. Muhammad itu manusia biasa. Bulida min abawaini, lahir dari kedua orang tua, Abdullah dan Aminah. Akramahullahu bil wahyi, Allah muliakan Nabi Muhammad SAW dengan wahyu. Walam tukhlaq min nurihi al asya, Allah tidak menciptakan dari cahayanya seorang makhluk pun, ya, kecuali hanya malaikat. Nah, ini malaikat. Baik, sebenarnya Allah SWT. Ini kan pelajarannya ke-6 ya. Poin ke-6 tentang kesalahan yang umumnya tersebar di masyarakat. Kemudian yang ke-6-nya adalah mudirna binoika wakala, kita diberikan hujan oleh Allah lewat tekad ini ya. Sahabat Ismail Radio yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala dan Ismail TV yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa kesalahan yang sering atau ya sudah tersebar lah, ya, kesalahan sudah tersebar di tengah masyarakat kita yang kelihatannya secara sekilas itu biasa-biasa saja, tapi ternyata setelah dipelajari itu kaitannya dengan akidah yang bisa menjerumuskan kepada ya kekufuran, kesyirikan dan sebagainya. Nah, inilah sumbang sih ya, pelajaran yang kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita bisa memahami dengan baik dan bisa mengamalkan, mempraktekkan dalam kehidupan, sehingga Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari perkara-perkara yang sangat mengerikan ini. Kalau ada baik dan benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang kurang dan salah datangnya dari kami pribadi,
kami istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mohon maaf untuk semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.